Alat pendidikan dan penerapan. Bagian 1. Pengertian alat pendidikan. A. Definisi alat pendidikan dan peran pentingnya dalam konteks pembelajaran. Alat pendidikan merujuk pada segala jenis materi, perangkat, atau teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu guru dan siswa dalam memahami dan menyampaikan informasi. B. Klasifikasi alat pendidikan berdasarkan tujuan dan fungsi. 1. Alat pendidikan presentasi visual. Masuk dalam kategori ini adalah gambar, diagram, peta, grafik, dan video. Alat-alat ini membantu visualisasi konsep dan data, membuat pembelajaran lebih konkret. Gambar dan diagram membantu menggambarkan konsep atau informasi secara visual untuk mempermudah pemahaman. Grafik dan tabel menampilkan data atau hubungan antara variabel dalam bentuk visual. 2. Alat pendidikan auditorial. Seperti rekaman suara, podcast, atau musik edukatif. Alat ini membantu dalam memperdalam pemahaman melalui pendengaran. Rekaman suara dan podcast memberikan penjelasan, wawasan, atau ceramah dalam bentuk suara. Musik edukatif menggunakan musik untuk memperdalam pemahaman atau menghafal informasi. 3. Alat pendidikan interaktif. Aplikasi, perangkat lunak interaktif, dan simulasi masuk dalam kategori ini, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajarannya. Aplikasi edukatif menawarkan pengalaman belajar interaktif dengan tantangan, pertanyaan, dan skenario yang dapat dijelajahi siswa. Simulasi memungkinkan siswa untuk mengalami situasi atau konsep tertentu secara virtual. 4. Alat pendidikan digital. Tablet, komputer, dan perangkat pintar lainnya memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar secara online. Perangkat lunak edukatif, program komputer yang merancang pengalaman belajar interaktif dan terstruktur. Platform pembelajaran online memungkinkan akses ke konten pembelajaran melalui internet, termasuk kelas daring dan sumber daya pendidikan. 5. Alat pendidikan konvensional. Termasuk buku teks, papan tulis, dan model fisik. Meskipun lebih tradisional, alat-alat ini tetap penting dalam memberikan dasar pengetahuan. Buku teks, sumber informasi tertulis yang menjadi dasar pembelajaran berbagai mata pelajaran. Tulis, digunakan guru untuk menjelaskan konsep dan mengilustrasikan ide. 6. Alat pendidikan kolaboratif. Aplikasi atau platform yang memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru, memfasilitasi belajar dalam kelompok atau proyek bersama. Aplikasi kolaborasi memfasilitasi siswa dan guru untuk bekerja bersama dalam proyek dan pembelajaran kelompok. Platform berbagi mungkin mencakup platform yang memungkinkan siswa dan guru berbagi sumber daya, ide, dan pemahaman. 7. Alat pendidikan evaluasi. Tes, kuis, dan perangkat lunak evaluasi membantu guru dalam mengukur pemahaman siswa dan memberikan umpan balik. Tes dan kuis, alat untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Perangkat lunak evaluasi membantu dalam membuat, mengelola, dan mengevaluasi ujian dan tugas. 8. Alat pendidikan fisik. Benda nyata seperti model anatomi, alat percobaan untuk eksperimen ilmiah. Model dan manipulatif menampilkan representasi fisik dari konsep abstrak, seperti model molekul atau model planet. Alat percobaan digunakan dalam eksperimen ilmiah untuk memahami konsep-konsep tertentu. 9. Alat pendidikan virtual dan augmented reality. Realitas virtual, VR, dan augmented reality, AR menciptakan lingkungan virtual atau menambahkan elemen digital ke lingkungan nyata untuk pengalaman pembelajaran yang mendalam. 10. Alat pendidikan pemrograman dan robotika. Perangkat pemrograman edukatif mengajarkan konsep pemrograman melalui interaksi praktis. Kit robotika edukatif mengenalkan konsep teknik dan pemrograman melalui pembuatan dan pengoperasian robot. 11. Alat pendidikan keterampilan praktis. Simulator kerja merupakan simulasi situasi nyata untuk melatih keterampilan kerja tertentu, seperti simulasi penerbangan. Bagian 2. Alat pendidikan tradisional. A. Penggunaan alat-alat pendidikan tradisional di berbagai budaya. Contoh penggunaan alat-alat pendidikan tradisional di berbagai budaya yang berbeda. 1. Bata menghitung, Mesir kuno. Di Mesir kuno, bata menghitung adalah alat pendidikan yang digunakan untuk mengajarkan matematika dan perhitungan kepada anak-anak. 2. Kalam dan dewan, Arab. Di dunia Arab, kalam,
pena, dan dewan, papan tulis, adalah alat penting dalam sistem pendidikan tradisional. 3. Bamboo abacus. Jepang. Di Jepang, bamboo abacus atau soroban digunakan untuk mengajarkan keterampilan matematika dan perhitungan cepat. 4. Totem poles. Suku asli Amerika di wilayah pantai Pasifik, seperti suku Haida dan Tlingit, menggunakan totem poles sebagai alat pendidikan. Totem poles memiliki gambar dan ukiran yang mewakili sejarah suku dan nilai-nilai budaya. 5. Bogolan Fini. Mali. Bogolan Fini atau kain lumpur adalah seni tradisional dari Mali, Afrika Barat. Suku Mali menggunakan kain ini sebagai alat untuk mengajarkan sejarah, cerita rakyat, dan norma sosial. 6. Shapono. Suku Yanomami di Amazon menggunakan struktur berbentuk kerucut yang disebut shapono sebagai pusat pembelajaran dan pertemuan. Di Shapono, para pemimpin suku mengajarkan keterampilan berburu, penangkapan ikan, dan pengetahuan tentang tanaman obat-obatan kepada generasi muda. 7. Batu ukir. Suku Inuit di Arktik menggunakan batu ukir sebagai alat untuk mengajarkan cerita rakyat, sejarah, dan keterampilan berburu. B. Contoh-contoh alat pendidikan tradisional dan dampaknya pada pembelajaran. Alat pendidikan tradisional adalah instrumen atau objek yang digunakan dalam proses pembelajaran dan memiliki akar budaya dalam masyarakat. 1. Wayang kulit, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dampak, wayang kulit adalah seni tradisional yang menggabungkan pertunjukan boneka kulit dengan cerita tradisional, nilai etika, dan mengembangkan keterampilan mendengarkan dan analisis siswa. 2. Abacus, Beach Calculation Tool. Dampak, alat perhitungan tradisional ini telah digunakan selama berabad-abad untuk melakukan perhitungan matematika. 3. Sarung, Indonesia dan beberapa negara Asia. Dampak, sarung adalah pakaian tradisional yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep geometri, seperti lipatan dan pola. 4. Bamboo abacus, Cina dan beberapa negara Asia. Dampak, bamboo abacus adalah alat perhitungan tradisional yang terbuat dari batang bambu dengan biji-bijian yang digerakkan untuk pembelajaran matematika dalam memahami operasi hitung dan melatih koordinasi tangan dan mata. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dampak, papan batik adalah alat tradisional untuk menciptakan motif batik untuk membantu siswa memahami teknik dan proses pembuatan batik, serta mengembangkan kreativitas dan keterampilan seni visual. Bagian 3. Teknologi dalam alat pendidikan. A. Perkembangan teknologi dan dampaknya pada pembelajaran. Kemajuan teknologi telah mengubah cara pembelajaran dilakukan, memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas, dan menghadirkan berbagai peluang baru untuk pengajaran dan pembelajaran. Dampak utama dari perkembangan teknologi pada pembelajaran. 1. Akses ke informasi dan sumber belajar. Teknologi, khususnya internet, telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai informasi dan sumber belajar. 2. Pembelajaran jarak jauh. E-learning, siswa dapat belajar secara online, mengikuti kuliah daring, dan dalam diskusi melalui platform pembelajaran virtual. 3. Pengayaan pembelajaran. Teknologi telah memungkinkan penggunaan beragam media, seperti video, gambar, animasi, dan simulasi, untuk menggambarkan konsep-konsep yang kompleks. 4. Pengembangan keterampilan digital. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting era modern. 5. Pengajaran yang diversifikasi. Teknologi memungkinkan guru untuk merancang pengalaman pembelajaran yang beragam dan interaktif, seperti kuis online, platform diskusi, dan aktivitas kolaboratif. 6. Personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan adopsi model pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. 7. Kolaborasi global. Siswa untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai belahan dunia. 8. Pendidikan inklusif. Memfasilitasi pendidikan inklusif bagi siswa dengan berbagai kebutuhan khusus. Pemanfaatan alat-alat teknologi pendidikan seperti komputer, tablet, dan perangkat lunak pembelajaran. Beberapa cara pemanfaatan alat-alat teknologi pendidikan tersebut. 1. E-learning dan pembelajaran daring. Penggunaan komputer dan tablet memungkinkan adanya model pembelajaran daring, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, dan ujian secara online. 2. Perangkat lunak pembelajaran interaktif.
Berbagai perangkat lunak pembelajaran yang interaktif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit melalui simulasi, animasi, dan latihan interaktif. 3. Sumber daya belajar digital. Komputer dan tablet memungkinkan akses mudah ke sumber daya belajar digital, seperti buku elektronik, artikel, video pembelajaran, dan referensi online. 4. Pembelajaran adaptif. Perangkat lunak pembelajaran adaptif dapat memantau kemajuan belajar siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan 5. Kolaborasi dan komunikasi. Teknologi memungkinkan siswa dan guru berkolaborasi melalui platform berbasis cloud, berbagi proyek, menyusun dokumen bersama, dan berpartisipasi dalam diskusi online. 6. Penggunaan aplikasi edukasi. Ada banyak aplikasi edukasi yang dapat diunduh dan digunakan di tablet atau smartphone. 7. Evaluasi dan penilaian. Teknologi memungkinkan guru mengembangkan ujian dan kuis online, serta mengelola proses penilaian secara efisien. 8. Pendidikan inklusif. Teknologi juga dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus melalui perangkat lunak yang mendukung aksesibilitas, seperti pembaca layar atau alat bantu visual. Bagian 4. Penerapan alat pendidikan dalam pembelajaran. A. Integrasi alat-alat pendidikan dalam rencana pembelajaran. Mengintegrasikan alat-alat pendidikan dalam rencana pembelajaran. 1. Identifikasi tujuan. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam sesi pembelajaran tertentu. 2. Pilih alat pendidikan yang relevan. Pilih alat-alat pendidikan yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran Anda. 3. Kembangkan aktivitas pembelajaran. Rencanakan aktivitas pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat-alat pendidikan tersebut. 4. Integrasikan dalam materi pembelajaran, misalnya, menggunakan video pembelajaran sebagai ilustrasi, atau menggunakan aplikasi edukasi sebagai alat bantu dalam menjelaskan konsep. 5. Tentukan waktu penggunaan, putuskan kapan dan seberapa sering akan menggunakan alat-alat pendidikan dalam rencana pembelajaran. 6. Siapkan instruksi dan panduan, pastikan memiliki instruksi yang jelas tentang cara penggunaan alat-alat pendidikan. 7. Evaluasi dan umpan balik, sisipkan langkah evaluasi dalam rencana pembelajaran untuk menilai sejauh mana penggunaan alat-alat pendidikan telah mencapai tujuan pembelajaran. Dan penyesuaian. Setelah sesi pembelajaran selesai, lakukan refleksi tentang keefektifan penggunaan alat-alat pendidikan tersebut. 9. Berikan dukungan teknis. Pastikan bahwa siswa memiliki akses yang memadai dan pemahaman tentang cara menggunakan alat-alat pendidikan. 10. Teruslah belajar. Teknologi dan alat-alat pendidikan terus berkembang. Memperbaruilah pengetahuan tentang alat-alat pendidikan baru dan cara terbaik untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran. B. Strategi penerapan alat-alat pendidikan dalam proses pengajaran. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menggunakan alat-alat pendidikan secara efektif dalam pengajaran. 1. Tentukan tujuan penggunaan alat pendidikan, apa yang ingin dicapai menggunakan alat tersebut. 2. Pilih alat pendidikan yang tepat, pastikan alat tersebut mendukung materi yang diajarkan dan cocok dengan tingkat pemahaman siswa. 3. Rencanakan aktivitas pembelajaran, rancang aktivitas pembelajaran alat pendidikan. 4. Sesuaikan dengan gaya pembelajaran, pertimbangkan gaya belajar siswa. Sesuaikan penggunaan alat pendidikan dengan gaya belajar yang beragam. 5. Berikan instruksi yang jelas, sediakan instruksi yang jelas dan panduan langkah demi langkah dalam bentuk petunjuk tertulis, video tutorial, atau demonstrasi langsung. 6. Fasilitasi interaksi dan kolaborasi. Gunakan alat pendidikan untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara siswa berupa diskusi online, tugas kelompok melalui platform digital, atau pertukaran ide melalui forum. 7. Evaluasi dan umpan balik. Setelah siswa menggunakan alat pendidikan, lakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman dan berikan umpan balik yang konstruktif dan dorong siswa untuk berbagi pengalaman dalam menggunakan alat tersebut. 8. Integrasi dalam rencana pembelajaran. Jangan gunakan alat pendidikan hanya sebagai tambahan, tetapi integrasikan dalam rencana pembelajaran. 9. Pengembangan keterampilan teknologi. Selain mengajarkan materi, gunakan penggunaan alat pendidikan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan di era modern. 10. Terus belajar dan berinovasi. Teknologi terus berkembang, jadi jangan ragu untuk terus belajar tentang alat-alat pendidikan baru dan mencari cara baru untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Bagian 5. Manfaat penerapan alat pendidikan.
A. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. Beberapa cara penggunaan alat-alat pendidikan dapat memberikan manfaat. 1. Interaktif dan menarik. 2. Visualisasi konsep yang kompleks. 3. Pemberian umpan balik langsung. 4. Pembelajaran mandiri. 5. Kolaborasi dan diskusi. 6. Pengalaman praktis. 7. Dukungan bagi gaya belajar yang beragam. D. Aktif. B. Memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan kompleks. Beberapa cara alat-alat pendidikan dapat membantu memvisualisasikan konsep-konsep. 1. Animasi dan simulasi dapat membantu mengilustrasikan konsep-konsep abstrak dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami. Misalnya, animasi dapat digunakan untuk menjelaskan proses kimia atau fisika yang sulit dipahami hanya dengan teks. 2. Visualisasi ruang 3D, teknologi VR, virtual reality, atau AR, augmented reality, memungkinkan siswa untuk menjelajahi konsep dalam lingkungan 3 dimensi yang menyerupai dunia nyata. 3. Grafik dan diagram, alat pendidikan juga dapat digunakan untuk membuat grafik, diagram, dan ilustrasi yang membantu menggambarkan hubungan dan pola antara konsep-konsep. 4. Interaksi langsung, beberapa alat pendidikan memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan konsep-konsep abstrak. 5. Pemodelan, penggunaan perangkat lunak pemodelan dapat membantu siswa memvisualisasikan proses atau fenomena yang kompleks. 6. Perbandingan visual, alat-alat pendidikan dapat digunakan untuk membandingkan visual antara konsep-konsep abstrak. 7. Visualisasi data, dalam mata pelajaran seperti statistik, alat-alat pendidikan dapat membantu siswa memvisualisasikan data dalam bentuk grafik, diagram, atau peta panas, yang memudahkan pemahaman tentang pola dan tren. 8. Representasi konsep dalam gambar atau gambaran visual, alat-alat pendidikan juga dapat membantu siswa mewakili konsep abstrak dalam bentuk gambar atau gambaran visual yang membantu memudahkan pemahaman. C. Meningkatkan efisiensi waktu dan pembelajaran. Beberapa cara alat-alat pendidikan dapat membantu dalam hal ini. 1. Akses mudah ke informasi, akses cepat dan mudah ke berbagai informasi dan sumber daya pembelajaran. 2. Pembelajaran daring. Form pembelajaran daring memungkinkan siswa untuk belajar di luar kelas fisik, menghemat waktu dan biaya perjalanan. 3. Kuis dan evaluasi otomatis. Evaluasi dapat diotomatisasi, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengoreksi ujian secara manual dan memberikan umpan balik instan kepada siswa. 4. Pengorganisasian materi, alat-alat digital memungkinkan guru mengatur dan menyajikan materi pembelajaran secara lebih terstruktur dan efisien. 5. Pembelajaran terpersonal, blended learning mengintegrasikan alat-alat pendidikan dengan pembelajaran tatap muka dalam bentuk pembelajaran campuran, blended learning, dapat mengoptimalkan penggunaan waktu. 6. Pengukuran kemajuan secara real-time, membantu guru untuk melacak perkembangan siswa dan memberikan bantuan ekstra jika diperlukan. 7. Pelatihan mandiri, alat-alat pendidikan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih diri sendiri di luar jam pelajaran. 8. Alat pendidikan daring memungkinkan siswa untuk mengakses materi dan tugas kapan saja, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan jadwal yang sesuai dengan kenyamanan mereka. 9. Pengembangan keterampilan digital, menggunakan alat-alat pendidikan membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang berguna di dunia modern. Bagian 6. Tantangan dalam pemanfaatan alat pendidikan. A. Keterbatasan akses terhadap teknologi di beberapa lingkungan. 1. Kurangnya infrastruktur teknologi. Beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil, mungkin tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. 2. Ketidaksetaraan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone yang diperlukan untuk menggunakan alat pendidikan digital. 3. Biaya dan ketersediaan perangkat. Perangkat teknologi dapat mahal, dan banyak keluarga mungkin tidak. 4. Kurangnya keterampilan teknologi. Baik guru maupun siswa mungkin memiliki keterampilan teknologi yang terbatas. 5. Tantangan teknis dan gangguan. Ketika teknologi tidak berfungsi seperti yang diharapkan, dapat mengganggu proses pembelajaran dan menghambat efektivitas penggunaan alat-alat pendidikan. 6. Kendala data dan internet. Biaya data internet atau akses terbatas ke jaringan dapat menghalangi kemampuan siswa untuk mengakses sumber daya pembelajaran online di luar lingkungan sekolah. 7. Pemeliharaan dan perawatan perangkat.
Ketika perangkat rusak atau mengalami masalah teknis, diperlukan upaya untuk memperbaiki atau menggantinya. 8. Kondisi lingkungan fisik. Beberapa lingkungan mungkin tidak kondusif untuk penggunaan perangkat teknologi, misalnya karena kurangnya ruang yang memadai atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai. 9. Keamanan dan privasi. Penggunaan alat pendidikan digital juga dapat memunculkan kekhawatiran tentang keamanan siswa dan guru. B. Kesulitan dalam mengintegrasikan alat pendidikan yang relevan dan efektif. 1. Kurangnya pelatihan guru. 2. Kesesuaian dengan kurikulum. 3. Kualitas konten dan sumber daya. 4. Ketergantungan pada alat teknologi tertentu. 5. Tingkat kesulitan yang berbeda. 6. Penyesuaian dengan gaya pengajaran. 7. Waktu yang diperlukan. 8. Evaluasi efektivitas. 9. Tantangan teknis. Bagian 2. Strategi mengatasi tantangan. Beberapa contoh pengalaman praktis dari pendidik dalam mengatasi tantangan dalam penerapan alat pendidikan. 1. Pelatihan intensif. Guru mengikuti pelatihan intensif dalam penggunaan alat-alat pendidikan. Setelah pelatihan, ia merasa lebih percaya diri dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan dapat membantu rekan-rekannya dengan keterampilan yang baru diperoleh. 2. Kolaborasi dengan siswa. Guru memutuskan untuk melibatkan siswa dalam merancang proyek pembelajaran. Dengan bekerja sama dengan siswa, guru berhasil mengembangkan proyek yang relevan dan menarik bagi siswa, sambil memberi peran aktif dalam pembelajaran. 3. Adaptasi materi pembelajaran. Guru mencari dan mengadaptasi materi pembelajaran dari sumber daya daring yang berkualitas. Dengan kreativitas dalam mengintegrasikan sumber daya tersebut, guru berhasil menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan relevan. 4. Pemberian dukungan teknis. Guru mencari bantuan dari Departemen Teknologi Sekolah atau sumber daya online untuk menyelesaikan masalah menggunakan alat pendidikan dengan lancar. 5. Kolaborasi antar pelajaran. Guru bekerja sama dengan guru dari mata pelajaran lain untuk berbagi ide dan pengalaman dalam mengintegrasikan alat-alat pendidikan yang relevan dan mendukung proyek lintas mata pelajaran tersebut. 6. Kreativitas dalam penggunaan sumber daya terbatas. Guru menggunakan sumber daya yang ada, seperti papan tulis, poster fisik lainnya, untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menarik. Bagian 8. Kesimpulan. Manfaat penerapan alat pendidikan dalam proses pembelajaran. 1. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. 2. Memvisualisasikan konsep abstrak dan kompleks. 3. Meningkatkan efisiensi waktu dan pembelajaran. 4. Fleksibilitas pembelajaran. 5. Peningkatan kreativitas guru. 6. Pemberian umpan balik langsung. 7. Dukungan bagi gaya belajar beragam. Tantangan dalam penerapan alat pendidikan dalam proses pembelajaran. 1. Keterbatasan akses terhadap teknologi. 2. Kesulitan mengintegrasikan alat pendidikan yang relevan dan efektif. 3. Ketidaksetaraan dalam ketersediaan dan kualitas konten. 4. Keterampilan teknologi yang terbatas. 5. Kendala teknis. 6. Biaya dan ketersediaan perangkat. 7. Penyesuaian dengan gaya pengajaran. 8. Evaluasi efektivitas.